Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Riansyah. Saya dari Reguler Pagi 4B Banjarmasin. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan kepada kawan-kawan sekalian mengenai materi matek yang berisikan tentang interpolasi dan regresi. Apa sih itu interpolasi dan regresi? Marilah kita simak video berikut ini. Regresi yaitu salah satu metode dalam statistika yang menentukan hubungan sebab akibat antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Fungsi dari regresi ini untuk menentukan suatu kurva yang mewakili dari sekumpulan data. Pengertian dari regresi. Regresi ini terbagi menjadi dua jenis dasar, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Meskipun ada metode regresi non-linier, ini untuk data dan analisis yang lebih rumit. Regresi linier sederhana sendiri menggunakan satu variabel independen yang menjelaskan dan atau memprediksi hasil dari suatu variabel. Sedangkan regresi linier berganda ini menggunakan dua atau lebih variabel independen untuk memprediksi hasil yang dihasilkannya. Regresi ini sering kita gunakan untuk menentukan berapa banyak faktor spesifik seperti harga komoditas, suku bunga bank, industri tertentu, atau sektor yang mempengaruhi pergerakan dari harga suatu aset. CAPM tersebut di atas didasarkan pada regresi dan digunakan untuk memproyeksikan pengambilan yang diharapkan untuk saham dan untuk menghasilkan biaya modal. Pengembalian saham diregresikan terhadap pengambilan indeks yang lebih luas seperti S dan V500 untuk menghasilkan beta pada saham tertentu. Manfaat analisis regresi. Analisis regresi ini memiliki banyak manfaat untuk semua bidang, baik itu di sektor ekonomi, industri, pemerintahan, hingga ilmu lingkungan. Ini beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan melakukan penerapan analisis regresi. Yang pertama, dapat meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Yang kedua, menguji hipotesis dengan karakteristik defensi. Yang ketiga, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel berdasarkan nilai variabel bebas. Model regresi linier. Ini beberapa model dari regresi linier. Yang pertama, eksogenitas yang lemah. Ini adalah dalam model regresi linier memberi syarat bahwa variabel X bersifat tetap, sementara variabel Y bersifat acak atau dapat berubah-ubah, di mana salah satu nilai variabel X akan memprediksi variabel Y sehingga ada kemungkinan bahwa beberapa variabel Y ini dengan begitu harus ada nilai kesalahan pada variabel Y. Yang kedua, linearitas. Kenaikan variabel X harus diikuti dengan cara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Apabila dalam melakukan suatu pengujian linearitas tidak terpenuhi, maka dapat melakukan transformasi data atau memakai bentuk kuadratik atau model yang lainnya yang sesuai dengan bentuk hubungan linear. Ketiga, variance error yang konstan, yaitu perlu karena jika konstan maka variabel error dapat membentuk model sendiri dan mengganggu model utama, sehingga penanggulangan permasalahan heterokodastisitas dapat diatasi dengan menambahkan model variance error ke dalam model ARCH. Keempat, autokorelasi untuk data time series. Apabila kita memakai analisis regresi sederhana untuk data time series
atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka terdapat asumsi yang harus dipenuhi, yakni asumsi autokorelasi. Asumsi ini adalah melihat bahwa pengaruh variabel lag pada sebelumnya terhadap variabel Y. Interpolasi. Interpolasi adalah perkiraan nilai titik data yang terletak di antara titik-titik data yang sudah diketahui berdasarkan suatu asumsi bahwa semua titik-titik data tersebut dilewati oleh suatu fungsi kurva tertentu. Fungsinya untuk menentukan nilai suatu data yang terletak di antara dua titik data. Pengertian dari interpolasi sendiri, ini adalah metode menghasilkan titik-titik baru dalam data dalam suatu jangkauan dari suatu set diskret data-data yang diketahui. Interpolasi ialah proses pencarian dan perhitungan pada nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Titik-titik itu mungkin merupakan hasil dari eksperimen pada sebuah percobaan ataupun didapat dari suatu fungsi yang diketahui. Berikut adalah contoh penyelesaian dari permasalahan regresi yang memiliki kesimpulan bahwa data dan datai harus dalam bentuk vektor kolom, vektor baris M yang elemen-elemennya sesuai dengan bentuk ekspresi persamaan regresi. Yang ketiga, khusus untuk konstanta gunakan ones. Yang keempat, koefisien-koefisien yang dicari pada fungsi persamaan adalah regresi M datai. Ini adalah rumus dari interpolasi kuadratik. Bisa kawan-kawan lihat sendiri di sini. Ya, itulah video tadi mengenai interpolasi dan regresi. Saya harap kawan-kawan sekalian bisa memahaminya dan menyimaknya dengan baik. Apabila banyak kesalahan dan kesilapan, mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan terima kasih atas partisipasi kawan-kawan sekalian menonton tayangan ini.